Alhamdulillah selesai ya. 1,5 bulan. Tapi belum ini Bu, masih ada koreksian. Oh iya deh, masih ada koreksi. Ya ini yang baru join Mas Akid Fahri, selamat sore. Cek Mas Akid. Sore Mas. Sore Bu. Oke, suaranya pelan sekali. Siapa nih panggilannya? Mas Fahri apa Mas Akid? Mas Akid Bu. Mas Akid ya. Posisi di mana Mas Akid? Kenapa? Posisi di mana? Ini lagi Di belahan Indonesia bagian timur, barat, tengah. di bagian agak di timur, di Madura, Sumeneb. Oh, di Madura. Oke, di Jawa Timur ya, Sumeneb Madura. Oke. Iya. Berarti dari Universitas Trinujaya ya, Mas? Bukan, itu kan Bangkalan ya. Kalau saya Dari di universitas mana, Mas? Institut Sains dan Teknologi. Apa ya? Oh, nggak kedengaran ya, Mas. Adi dengar nggak? Suaranya kecil. Suaranya kecil, terlalu kecil Mas Akid. Oh, di Institut Sains dan Teknologi Andakoya. Di Madura juga? Iya, masih baru Oke. sebenarnya. Masih angkatan kedua yang saya. Oh, angkatan kedua. Oke. Angkatan kedua, Ya, tapi semangat udah. ya, Mas. Siap. Prodinya jurusannya informatika? Ya, teknologi informasi. Teknologi informasi, Teknoin ya. Oke. Iya. Baru sempat gabung. Dari kemarin hilang. Soalnya di sini cari sinyalnya itu susah itu. Oh, cari sinyal susah. Pantasan kok kayaknya kok baru gitu ya. Berarti dari awal pertemuan baru ini Mas Akid? Enggak, sudah berapa kali ikut, tapi itu malesnya itu putus-putus, enggak, jadi enggak maksimal juga gitu. Oh, gitu. Oke. Tapi materinya bisa diakses ya di Spada ya? Ya, bisa itu. Materinya walaupun mungkin terkendala, beberapa teman-teman kan mungkin ada yang terkendala koneksi internet ya, bisa dilihat materinya ya di Spada sebelum mungkin nanti nggak tahu ini selamanya ada di akun kalian atau memang nanti berbatas waktu. Jadi sebaiknya materi-materi yang ada di Spada itu di-download ya Mas untuk dipelajari seperti itu. Siap. Ada PPT, PDF-nya, kemudian ada juga contoh source code-nya ya. Nah, itu bisa Anda pelajari ya. Itu bisa di-download dan dipelajari. Mumpung saya nggak tahu juga ini berbatas waktu nggak ya Mas Adi, kira-kira akun kita? Kurang paham juga Bu. Bisa jadi mungkin semakin banyak nanti dinonaktifkan. Sore Mas Taufik. Sore Bu, maaf telat Bu, mati lampu di sini tadi. Oh ya, Laptop soal buat apa-apa. kayaknya jadi nggak bisa hidup. Ya, ini kita juga masih ngobrol-ngobrol kok. Semangat Mas Taufik, kita hari ini hari terakhir ya. Siap Bu. Mas Taufik nih yang paling rajin nih, hari terakhir kita Mas hari ini ya. Nanti materinya kalau dilihat kan tadi ada 138 slide ya, itu silahkan dipahami sendiri ya, karena mungkin membosankan juga saya menjelaskan misalnya 138 slide, karena ini pertemuan terakhir. Nanti mungkin akan lebih banyak kita di prakteknya ya. Jadi mungkin dari masing-masing rekan-rekan di sini bisa mempraktekkan, bisa share screen, implementasi secara real penggunaan AI ya. Ada kasusnya nanti, contohnya tadi saya lihat untuk membuat aplikasi ya, membuat pemodelan, kemudian mendeploy-nya sampai menjadi sebuah aplikasi berbasis website. Itu membedakan apakah mendeteksi ya gambar kucing atau gambar anjing seperti itu ya. Nanti mungkin akan lebih banyak disampaikan sama Mas Adi ya.
Selamat sore Mbak Verina. Sore, Bu. Ya, selamat bergabung Mbak Verina. Semangat ya, hari ini kita pertemuan kita terakhir untuk program ya, mikro kredensial AI ya. Mungkin saya nggak tahu juga ke depannya akan ada banyak program dari Kampus Merdeka. Kalau tidak salah ada 4 program yang running ya. Yang running kalau tidak salah program kampus mengajar, kemudian magang, kemudian program bangkit, kemudian juga studi independen. Kalau tidak salah ada 4 itu yang sedang running saat ini. Jadi mungkin dari kalian kalau ini sudah selesai, mungkin ingin memperkaya pengalaman, Anda bisa pilih 4 program dari Kemendikbud ya, dari Kampus Merdeka yang bisa Anda ikuti. Ya. Gitu. Ada yang pernah ikut dari 4 program itu? Mbak Verina udah pernah? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah ya. Dari prodi apa Mbak? Matematika. Matematika. Dari universitas mana? Dari Unsud Purwokerto, Bu. Purwokerto. Iya, oh iya di Purwokerto ya. Ikutin aja itu semua program yang ada di Kampus Merdeka ya, menambah pengalaman kalian ya. Saya pun sebagai dosennya juga pernah mengikuti yang kampus mengajar sebagai dosen pembimbing lapangan. Kemudian sekarang di pelatihan mikro kredensial AI dan juga di pertukaran mahasiswa merdeka ya. Itu juga saya ikut. Jadi saya sudah 3 kali ikut di program Kampus Merdeka ya. Ya untuk membuka wawasan kita ya. Bisa dimulai Kak, Mas Adi? Atau kita nunggu? Nunggu aja Monggo, Bu. 2 orang lagi ya. Oke, siap, Bu. 2 orang Biar lagi. rame. Iya, masa ini di hari terakhir pesertanya saya nggak kurang tahu ini. Mungkin apa karena terakhir terus ngelihat slide-nya 138 gitu ya. Enggak, kita hari ini tidak semua slide itu nanti akan saya jelaskan ya. Kita langsung ke implementasi realnya. Nanti bahkan mungkin lebih banyak dari Mas Adi. Udah diworo-woro di grup ya Mas Adi? Sudah, Ibu. Sudah ya, kita tunggu ya. Oh ya, silahkan bagi Mbak Verina, Mas Akid sama Mas Taufik mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya ke Mas Adi atau ke saya atau ke teman lainnya, silahkan ya sambil nunggu temannya 2 orang lagi deh. Monggo teman-teman bagi yang mau ditanyakan ya terkait TA-nya mungkin atau apa silahkan mumpung hari ini pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Besok udah ujian nih. Wih, semangat. Oh iya, untuk ujiannya besok itu gimana ya Mas? Untuk ujiannya Padahal nggak ada jadwal apanya gitu. ini Mas apa namanya membantu jawab sedikit ya soalnya soal ujian juga masih belum terlalu jelas. Maksudnya tadi baru diumumin di grup untuk membuat soalnya sih Mas. Tapi sesuai jadwal berarti kan besok ya pertemuan ke-18 kita ada ujian. Ujiannya nanti sepertinya bakal pakai pilihan ganda. Oh, kemungkinan sama kayak pas ujian baru masuk program ini kemarin ya Mas? Kalau itu kurang paham Mas. Saya malah nggak tahu kalau yang itu yang seleksi awalnya itu saya nggak tahu. Ya, kasih Mas. Yang jelas nanti ujiannya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir gitu, sampai pertemuan hari ini. Siap. Makanya yang ini ya silakan di-download semua materinya tuh di Ispada tuh di pertemuan awal sampai pertemuan terakhir ya. Siapin ini apa namanya senjata buat besok ujian. Siap Mas. TA-nya gimana Mas? Aman? Aduh. Kok aduh gimana? Lagi nggak tahu Mas. Lagi susah bagi waktu sama tugas kuliah. Lagi UAS juga ya Mas ya? Iya. Minggu-minggu ini ya.
Oke, untuk ini sepertinya batasnya tanggal 13 apa ya? Saya sempat ini di grup. Tanggal batas pengumpulan proyek final 13 Desember 2021. Tanggal ujiannya tanggal pada pertemuan, berarti besok. Itu di grup udah saya sempat SS ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin udah ada yang selesai TA-nya, udah sampai model, bisa hari ini bisa kita latihan bareng ini, deploy pakai apa namanya, pakai Heroku, pakai apa itu, deploy model yang udah kita buat gitu. Nah, kita banyak prakteknya, jadi mau deploy ke web gitu. Sudah nambah belum ini pesertanya? Oh ya, sudah ya. Bisa dimulai Mas Adi. Ada 5 orang. Ya, bisa ya Bu. Oke, kita buka pertemuan sore ini teman-teman ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman rekan-rekan sekalian. Oke, hari ini kita berjumpa di pertemuan 17 yang merupakan insya Allah pertemuan terakhir kita di program ini ya, secara sinkronus. Hari ini kita akan membahas tentang deployment model. Jadi dari kemarin-kemarin kan kita udah ini ya teman-teman ya, udah dari awal bahas tentang machine learning, ada preprocessing dan lain sebagainya. Hari ini kita goals-nya adalah membuat ini deployment dari model yang udah kita buat kayak gitu. Oke, nanti untuk jelasnya nanti akan disampaikan oleh Budia. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Untuk mempersingkat waktu kepada Budia, dipersilahkan. Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Selamat sore semuanya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya hari ini. Seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk program pelatihan mikro kredensial AI ya, di mana kita kurang lebih 1,5 bulan ya, dari 1 November sampai ini sekarang ya, berakhir sampai Sabtu ya. Oke, nah kebetulan untuk kelas kita ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Jadi dari kemarin-kemarin kita sudah mempelajari terutama untuk pemodelan ya, banyak sekali model yang kita gunakan sampai 2 minggu, hampir 7 kali pertemuan ya. Nah, dari model-model tadi sampailah kita ke tahapan finish gitu ya, artinya model itu mau diapakan ya. Di sini kita akan mendeploy untuk menjadi sebuah aplikasi yang bisa dinikmati oleh end user ya. Kalau dari kemarin kan yang menikmati cuman kita background orang IT ya, sebagai data scientist, sebagai machine learning engineer, sebagai data engineer dan sebagainya ya. Jadi end user belum bisa menikmati, kan end user nggak ngerti ya coding itu, yang kita lakukan coding pakai Python kemudian install segala macam kan nggak tahu ya. Nah di sini kita saya akan sekilas ya menjelaskan sedikit ya, walaupun di slide-nya itu ada 138 slide, sangat lengkap sekali ya, sampai mungkin saya juga bingung harus ngomong dari mana saking lengkapnya, dan waktu kita juga terbatas, belum lagi nanti ke implementasinya langsung ya. Jadi mungkin dari kemarin kan terlalu banyak muatan teori ya, dan prakteknya mungkin lebih sedikit gitu. Jadi nanti hari ini pertemuan terakhir, paling tidak praktek hari ini memberikan gambaran ya, memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana implementasi machine learning ya, AI yang bisa kita lakukan di beberapa platform aplikasi seperti itu. Baik, saya akan share sedikit sebentar ya pertemuan kali ini ya.
melakukan deployment model ya di sini. Banyak sekali ini, ada 138 slide ya, melakukan deployment model, baik itu pipelining, teknologi deployment-nya yang digunakan, kemudian bagaimana cara deploy-nya ya. Kita langsung saja, nih kan pertimbangan penting ya, di mana dari awal kita sudah melakukan ini semua ya, mempelajari ini semua data science proses, dimulai dari data collection, kemudian cleaning, kemudian mengeksplor data, kemudian membangun model ya. Nah, membangun model itu kalau tidak salah ada 7 kali pertemuan kita. Kemudian hari ini kita mendeploy model yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa profesi ya yang mungkin kalau yang ada kita ketahui sekarang ini beda-beda tipis ya profesinya. Ada data engineers, ada data analitik, kemudian ada machine learning engineers, kemudian ada data scientist. Nah, sebenarnya tuh posisinya tuh seperti apa sih ya? Kalau kita bicara data yang berperan banyak di tahapan data collection, kemudian melakukan cleaning, itu di profesinya itu dinamakan dengan data engineers. Kemudian untuk data analitik, ya data analitik sedikit menyinggung tentang data cleaning karena hubungannya dengan menganalisa data ya. Jadi dari data yang ada dianalisa, tentu saja seorang data analitik harus paham proses-proses dari data cleaning ya. Gimana data nanti harapannya data yang dihasilkan itu sudah bersih dan siap pakai seperti itu. Nah, selanjutnya ada profesi lagi yang namanya machine learning engineers. Jadi ini khusus ya, profesi ini khusus untuk melakukan pemodelan. Khusus untuk melakukan pemodelan ketika data itu sudah siap. Siap itu berarti ya sudah bersih semuanya ya. Kemudian juga machine learning engineers di sini juga bertugas sebagai model deployment ya. Jadi itulah tugas dari machine learning engineer. Nah, semua tugas itu ya kalau dirangkum semuanya dari data science proses itu profesinya disebut dengan data scientist. Jadi memang setiap perusahaan mungkin ya di dunia bisnis tidak tidak semua perusahaan yang mempunyai SDM, oh ini data engineer, oh ini data analitik, oh ini ML engineer, ya berarti kalau ada seperti itu berarti perusahaannya sudah sangat besar ya, sudah sangat besar seperti itu. Nah, tapi ada juga yang perusahaan yang mempunyai staf IT yang jadi satu semuanya, entah itu data engineer, data analitik, semuanya dikerjakan semua, ya disebutlah dengan data scientist gitu. Jadi memang profesi di antara ini beda-beda tipis ya. Jadi kadang ya ibaratnya semua profesi itu ada semua ya, Superman ya. Kalau kita baca lowongan pekerjaan itu kan kadang menguasai ini ya, kan berarti Superman seperti itu. Untuk tahapan deploy-nya kemarin yang pasti ada data ya, kemudian ada code yang digunakan untuk melakukan proses training. Kita menggunakan kemarin Python, kemudian menghasilkan sebuah model. Nah, model inilah yang digunakan nanti untuk melakukan beberapa operasi, ya, seperti itu. Jadi tahapan kemarin itu ibaratnya kita baru bekerja di back end-nya, di belakang layar lah ya. Nah, sekarang untuk tahapan deploy kita bekerja di depan layar. Bagaimana aplikasi yang akan kita bangun, ya. Dari pemodelan yang sudah ada, kemudian dijadikan aplikasi agar semua end user itu bisa menikmati aplikasinya, menggunakannya seperti itu. Nah, ini tadi machine learning engineer ya, bisa dipahami alur kerjanya ya. Jadi pada intinya untuk machine learning engineer itu fokus kepada bagaimana menghasilkan sebuah pemodelan dan bagaimana juga model yang sudah dibuat itu dideploy untuk menjadi sebuah apps atau aplikasi ya. Ini nah deployment model itu adalah suatu proses untuk membuat model ya. Dalam hal ini model machine learning.
yang tersedia pada lingkungan produksi atau di perusahaan, di mana model tersebut dapat memberikan prediksi ke sistem perangkat lunak yang lain. Jadi di mana model yang kita sudah hasilkan dari pembelajaran mesin itu bisa diadopsi dan bekerja secara bersama-sama ya untuk memberikan prediksi ya, baik itu dari perangkat lunak yang lain atau beberapa aplikasi yang lain. Nah, deployment model ini merupakan tahapan terakhir pada mesin learning ya, pada mesin learning life cycle, dan merupakan tahapan yang paling menantang. Kenapa menantang? Ya di sini mesin learning engineer dituntut untuk menghasilkan sebuah model yang bisa memberikan prediksi yang akurat ya, sama halnya seperti manusia berpikir. Jadi kan ngajarin mesin untuk mengambil sebuah prediksi, kemudian keputusan dan lain sebagainya ya. Jadi di sini adalah merupakan tahapan yang paling menantang. Artinya berusaha model yang kita buat akurasinya tinggi dengan error yang paling sangat rendah atau minim ya, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang diimplementasikan di hal-hal yang urgent ya, seperti dunia medis, kemudian yang berhubungan dengan nyawa manusia ya. Nah, ini tidak usah saya jelaskan, ini udah kemarin ya, kemarin bagaimana kita melakukan pemodelan berdasarkan dari historical data, kemudian bagaimana dari model yang dihasilkan itu bisa beradaptasi dengan data real atau live data ya, yang bisa menghasilkan sebuah prediksi ya. Di sini tadi diulangi, ini ada ini sudah ya di slide sebelumnya, profesi-profesi dari sub data scientist. Kemudian deployment model juga sangat penting untuk menggunakan machine learning, penerapan secara efektif model ke dalam lingkungan produksi sangat diperlukan. Hal ini ditujukan, ini sama ya, sama yang tadi, mungkin ke double. Saya langsung saja ya, tadi akan banyak yang saya skip di sini. Nah, ini perbedaan di software machine learning ya. Sisi sebelah kiri ini adalah traditional software, bagaimana kita biasanya membangun sebuah software ya. Tentu saja kalian rekan-rekan yang mungkin dari jurusan sistem informasi, kemudian jurusan informatika, teknologi informasi, dan lain sebagainya ya, yang berada di dalam satu rumpun fakultas mungkin ilmu komputer ya. Tentu saja pembuatan software ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Pembuatan software pada umumnya ya, traditional software itu di mana ada code yang diperlukan untuk membangun sebuah software atau perangkat lunak yang bisa digunakan oleh end user. Nah, perbedaannya dengan machine learning, di situ ada peran yang namanya model ya, model yang dihasilkan oleh data ya. Jadi di situ untuk menghasilkan sebuah software machine learning ya, adanya code untuk mengolah data tersebut. Jadi ada data ya. Kalau software biasa kan cuma code aja, bagaimana code ini bisa membuat sebuah package aplikasi yang bisa digunakan oleh end user. Sedangkan di machine learning ada tahapan di sana data, yaitu data historical yang digunakan sebagai data trend ya, untuk menghasilkan sebuah model ya, seperti itu. Nah, di sini code ini tentu saja ada banyak ya. Kenapa banyak? Karena kan data kan bergerak. Jadi kita tidak hanya mengandalkan data historical. Ketika kita berada di posisi saat ini, yang kita gunakan berarti data sebelum hari ini. Nah, ketika 1 tahun lagi, berarti kan data kan bergerak, kita sudah beradaptasi dengan data-data baru. Sehingga kenapa di situ ada code repository yang digunakan ketika terjadi perubahan-perubahan dari data itu tadi. Ya, misalnya di sini ada berbagai macam versi ya. Untuk data preparation-nya, bagaimana yang dilakukan, ya, tahapan data cleaning-nya, pastikan itu setiap kali ada data yang masuk, yang baru, ya, pasti kita melalui proses dari awal lagi, data preparation, kemudian
model trainingnya kemudian dievaluasi lagi, sehingga masuk ke dalam code repository. Sehingga di sini machine learning ini sangat dinamis ya. Nah, ini pembuatan artefaknya dalam artian secara garis besar ya. Bisa dilihat dua siklus yang berbeda, ya, satu terkait dengan data hingga menjadi sebuah model, kemudian disimpan di model registry. Jadi modelnya kan akan berubah dan banyak ya. Jadi ini tahapannya, ini yang sudah kita pelajari ya. Data source, kemudian diekstraksi, dianalisis, kemudian kita melakukan feature engineering, di mana di situ ada feature selection, kemudian extraction feature, kemudian kita melakukan pemodelan, hasil model itu kita validasi ya. Kemudian di sini ada testing ya. Testing, kemudian model yang paling bagus itu disimpan ke model registry. Nah, kita membuat deploy untuk modelnya ya, untuk sampai ke level aplikasi. Maka di situ ada yang namanya Mas Adi tadi mungkin sempat ya. Mereka dikhususkan untuk membangun model dan mengevaluasinya. Mereka bukan ahli dalam membuat program aplikasi. Ya, jadi seorang data scientist itu mereka khusus untuk membangun model dan mengevaluasinya. Kalau software engineer mereka ahli nih membuat program aplikasi untuk sampai ke end user. Seperti desain aplikasi, UI UX-nya mereka paham ya, itu software engineer. Kalau data scientist itu mereka konsen di pembangunan modelnya. Walaupun begitu, dalam pekerjaannya sering sekali hal ini menjadi tipis batasannya. Pada saat ini sering sekali data scientist diharapkan berperan juga ya sebagai software engineer. Karena apa ya? Itu tadi beda tipis. Jadi karena gini, seorang software engineer itu juga harus tahu pekerjaan data scientist, kemudian seorang data scientist juga harus tahu pekerjaan software engineer ya. Nah, sehingga diharapkan seorang data scientist memahami beberapa masalah teknis lainnya. Tentu saja hal ini makin kompleks, terutama terjadi ketika pergantian staf ya. Misalnya di sebuah perusahaan sering sekali ya, misalnya mutasi atau resign dari perusahaan pindah ke perusahaan yang lain ya. Nah, itu mungkin cukup menyulitkan buat perusahaan untuk transfer knowledge-nya dari SDM yang terdahulu dengan SDM yang baru. Nah, seringkali seorang data scientist harus mengelola model yang dia tidak buat. Jadi untuk itulah dokumentasi hal untuk saat penyusunan model itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi semua pekerjaan baik itu development yang dilakukan oleh software engineer maupun dilakukan oleh data scientist, kita berpegang pada dokumentasi. Ya, harapannya apa? Ketika terjadi resign dalam sebuah perusahaan, transfer knowledge kita itu berjalan dengan smooth. Ya, jadi makanya penting dokumentasi itu. Jangan sampai nanti ketika seorang data scientist nih di perusahaan A mungkin merasa gajinya kurang, terus dia pindah nih ke perusahaan B yang ya dari sisi salary itu cukup menjanjikan, akhirnya dia pindah ke perusahaan B. Di perusahaan A, di perusahaan tersebut tidak ada semacam SOP bagaimana seorang karyawan harus mendokumentasikan setiap pekerjaannya. Sehingga ya ketika orang tersebut resign, ya perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya udah hilang knowledge-nya, jadi bingung nih apa yang harus dilakukan oleh misalnya kalau ada karyawan yang baru seperti itu. Ini secara personal ya, data scientist ya. Oke. Nah, ini alurnya tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini tidak usah lagi. Ini berbagai job untuk masing-masing profesi ya. Dari data scientist, kemudian dari apps developer, kemudian dari ML engineer. Ya. Ini
perbedaannya. Ini bisa Anda pelajari ya, dipahami. Kemudian ini banyak sekali ya. Mungkin ini bisa langsung Mas, sebentar. Mas Adi ada nggak? Oh, sudah ada ya Mas Adi ya. Sudah 1 jam kita. Mas Adi bisa langsung ke ini? Halo Mas Adi. Siap Bu, bisa Bu. Maaf Oke. tadi ininya mati, ini koneksi internetnya. Oke, nggak apa-apa. Sepertinya bisa langsung aja ya, karena ini banyak sekali materinya. Saya yakin kita harus mempelajarinya pelan-pelan. Jadi kita pahami diisi dari materi ini adalah sampai ke level hardware-nya ya. Kalau nggak salah tadi saya lihat itu bagaimana hardware yang diperlukan ya. Ada juga di sini. Ya. Oke, begitu ya. Sekarang kita ke Mas Adi. Saya stop ya Mas Adi. Siap Ibu. Ya. Oke, izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Oke, siap. Oke, hari ini kita ini ya praktek untuk deployment model ke Heroku. Heroku jadi itu kayak apa namanya, kayak penyedia gitu. Jadi kalau misalnya kita deployment ke web itu kan biasanya kita butuh ini ya, butuh hosting gitu kan. Di sini ada hosting yang free gitu, gratisan, namanya Heroku. Nanti kita upload ke situ gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai hosting sendiri ya silahkan beli di di penyedia hosting kayak gitu. Karena hari ini kita untuk contoh aja, hari ini kita mau deploy ke Heroku. Ya. Mungkin Sebagai tambahan Mas Adi, iya Bu, sebagai monggo. tambahan itu teman-teman di sini kan tadi menggunakan Heroku ya. Anda bisa menginstal mungkin tools-tools yang lain, itu penjelasannya ada di mulai slide ke 115. Ada ya di situ. Nah, ada Heroku ya. Jadi Mas Adi menggunakan Heroku di sini. Ya, silakan lanjut Mas Adi. Siap Ibu, terima kasih Bu. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, tadi udah disampaikan Bu Dia. Ini tools-tools yang kita kita perlukan gitu. Di sini ada Anaconda yang udah sempat kita bahas waktu dulu pertemuan awal, itu apa itu Anaconda. Terus ini ada Visual Studio Code. Ini text editor untuk kita ngetikin ini ya teman-teman ya, sintak-sintaknya. Terus di sini ada Heroku untuk yang nanti kita pakai untuk deployment seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk sini, teman-teman bisa download dulu ya, teman-teman bisa mungkin bareng sama saya, soalnya ini kalau misalnya rada tricky ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa download dulu deh di sepadanya di pertemuan 17 tentang hands-on-nya. Oke, hari ini kita praktek teman-teman ya. Oke, Ini ini kita di praktek pertemuan ya, 17. jadi mohon semuanya untuk mendownload, karena nanti teman-teman yang lain juga akan diminta untuk share screen ya Mas Adi. Betul Ibu, biar Oh, ini ya teman-teman ya, karena pertemuan terakhir ya sekali-kali lah gitu ya. iya, jadi bukan Mas Adi aja nih yang tampil gitu. Jadi silakan dari teman-teman nanti bisa present ya di sini. Jadi harus di-download. Silakan. Silakan teman-teman download dulu, saya tunggu ya teman-teman ya. Download dulu pertemuan contoh kasus pertemuan 17 hands-on-nya ini. Silakan teman-teman download. Saya di sini sudah download teman-teman ya. Silakan teman-teman download. Kita sambil ini aja ya teman-teman ya, sambil kita bareng aja prakteknya. Soalnya kalau misalnya kalau kita ngerjain bareng kan bisa lebih tahu nih. Maksudnya teman-teman langsung seketika misalnya ada error atau apa langsung ditanyain gitu. Nggak perlu kalau misalnya nanti harus buka video ulang dan lain, kalau misalnya ada error atau bingung tanya ke siapa gitu kan. Silakan sekarang kita ini aja bareng aja. Oke, saya udah download nih untuk hands-on pertemuan 17-nya. Isinya ada kayak gini ya teman-teman ya. Ada beberapa file di sini, kita fokus ke ininya. Yang contoh kasus cat atau dog IPYNB. Silakan teman-teman ini ya teman-teman ya, upload
upload di Jupyter atau Google Colab. Oke, sekarang saya coba ke Google Colab-nya dulu. Oke, saya pindah ke Windows baru aja ini. Google Colab. Teman-teman bisa pakai Jupyter atau Google Colab ya, terserah ya teman-teman ya. Dibebaskan aja. Di sini saya coba pakai Google Colab. Seperti biasa, kita ini sudah masuk ke Google Colab. Oh ya, teman-teman udah selesai downloadnya belum? Mohon konfirmasinya. Gimana teman-teman? Udah selesai downloadnya atau belum? Kita ini ngerjain bareng ya. Nanti saya coba tunjuk salah satu dari teman-teman, salah satu, salah dua, atau salah tiga gitu untuk share screen. Gimana? Udah selesai downloadnya atau belum nih? Udah, Mas. Oke, yang lain selain Mas Taufik? Gimana? Belum, Mas. Oke, silakan sambil di-download ya teman-teman ya. Saya kasih 30 detik lagi deh untuk download nih. Oke. Untuk deployment ini sebenarnya ini ya teman-teman ya, butuh perhatian khusus gitu. Soalnya kita yang biasanya kerjanya di lokal gitu kan, install apa-apa tinggal install di komputer kita, install library dan lain-lain. Sekarang kita mau coba deployment di mana kalau yang namanya deployment ke web itu kan berarti kan dia bisa diakses online, publik gitu ya teman-teman ya, bukan lokal lagi. Jadi nanti gimana sih installnya di webnya itu kalau misalnya kita butuh pandas dan lain sebagainya gitu. Oke ya, saya anggap sudah selesai downloadnya. Silakan diekstrak ya seperti ini. Silakan teman-teman upload yang contoh kasusnya ini yang IPYNB. Ini sebenarnya ada beberapa file. Ini kalau yang tren ini ada 2 folder ya teman-teman ya. Ada folder cat sama folder dog yang isinya adalah gambar dari kucing dan gambar dari anjing. Ini yang digunakan untuk training. Tapi nanti kita nggak akan lakukan training di sini karena pasti bakal makan waktu lama. Dan di sini ada file CNN model. Ini saya buka, ini isinya ini ya teman-teman ya. Hasil loss atau akurasi dari proses trainingnya. Ini hasilnya kayak gini. Terus di sini ada model H5. Ini nanti ini adalah model yang udah kita ekspor. Jadi kan kalau misalnya kita training tuh, kita training modelnya, terus modelnya lakukan prediksi. Kalau kemarin-kemarin ya, pertemuan kemarin-kemarin, nah di sini kita coba ekspor modelnya gitu. Yang akan kita nanti tanamkan di website kita gitu. Ini ya. Ini kita buka aja source code-nya. Nanti gimana caranya tampilan source code-nya sama gimana cara nanti ekspor modelnya. Soalnya dari kemarin belum ada nih, belum ada source code untuk ekspor modelnya. Di sini kita nggak akan lakukan training karena pasti bakal lama sekali. Apalagi ini data image processing ya teman-teman ya, nggak bakal secepat yang kemarin. Oke, saya coba di sini ya Google Colab, kita buka Google Colab-nya, kita klik yang upload, terus kita choose file. Oke, silakan arahkan ke file IPYNB yang sudah teman-teman download. Setelah itu kita klik open ya, ini filenya udah saya klik, udah saya select, terus kita open. Oke, kita tunggu upload. Ini saya pakai Google Colab karena mungkin teman-teman ada yang ini teman-teman ya, mengantisipasi kalau misalnya ada yang belum terinstall library-nya gitu. Oke, seperti ini teman-teman ya tampilannya ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini kalau pakai Google Colab ini ya. Teman-teman udah sampai sini atau belum? Bisa mengikuti sampai tahap ini? Nyaman ya? Oke. Tapi karena kita hari ini nggak eksekusi kode, mungkin saya beralih ke Jupyter aja nggak apa-apa deh. Tadi saya pakai Google Colab,
niatnya mau mau training, tapi saya lihat-lihat, saya cek pasti lama, nggak mungkin cepat. Akhirnya saya pakai Jupiter aja, wis nggak apa-apa. Oke. Evoknya ada berapa itu, Mas? Ada 200 Bu. Dan ini Wah. image processing Bu. Nggak cukup. Kayaknya butuh lama ini kalau di collapse dan jaringannya koneksinya harus ini. Kenceng. Teman-teman itu pakai di rumah pakai Jupiter atau collapse? Pakai Jupiter, Bu. Pakai Jupiter ya. Oke ya, aman ya Jupiter ya. Oke, silahkan lanjut Mas Adi. Oke, siap. Oke, kita ini teman-teman ya, kita bedah kodenya ya. Sebenarnya ini udah ada di GitHub, tinggal kita download, kita langsung deploy ke web, tapi kita coba bedah ininya untuk trainingnya. Ini kita untuk contoh kasus, saya enggak jelasin kode per kodenya karena ini bagian dari proses trainingnya. Mungkin nanti saya fokus ke bagaimana ekspor modelnya sih teman-teman ya, biar nanti bisa teman-teman implementasi di TA-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin TA, udah sampai model, maksudnya modelnya udah di training, nanti langkah selanjutnya teman-teman adalah ekspor modelnya gitu. Oke, ini merupakan project yang hari ini adalah prediksi untuk ini, memprediksi gambar kucing atau gambar anjing, image processing. Oke, ini seperti biasa import library-nya, terus ini label-labelnya untuk ciri kategori. Oke, saya langsung ke bawah aja karena ini merupakan proses trainingnya teman-teman ya. Oke, ini proses training, ini splitting data, ke bawah ini evoke untuk proses trainingnya. Ini, oke. Saya fokus ke sini ya teman-teman ya. Oke, jadi anggap aja ini kita karena hari ini fokusnya ke deployment, jadi saya udah bahas contoh kasusnya ya, baris kodenya kita fokus ke deployment-nya aja. Di sini kita pakai ini teman-teman. Ada bentar. Oke. Ada kode ini nih, model.save dalam kurung model.h5. Ini merupakan sintak atau kode untuk menyimpan model yang udah kita training. Di sini ada model, nama model kita dengan menggunakan fungsi save. Di sini dalam kurung ini adalah nama file kita ya. Ekstensinya adalah H5. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa bisa dicoba. Oke, ini model.save model.h5. Terus di sini ada matplotlib untuk menampilkan ini grafik training loss dan akurasi selama pelatihan. Oke, ini saya kira tidak perlu saya bahas karena kemarin sudah kita bahas teman-teman ya. Kita fokus ke model save-nya ini. Sebenarnya ini ada dua cara teman-teman yang tadi saya sempat baca di slide-nya. Ini teman-teman ya. Kita bisa pakai save model dari Keras. Ini ya. Ini sebenarnya dua kode yang berbeda ini. Ini yang pakai Keras ya, library Keras. Nanti dia ekstensinya H5. Tapi kalau yang ini kita pakai pickle, ekstensinya .pkl. Ya, kalau saya biasanya pakai yang ini, yang atas, TensorFlow dari Keras untuk menyimpan model saya. Oke, teman-teman bisa pakai terserah yang mana, monggo. Kalau di contoh ini kita pakai yang atas nih. Oke, jadi ekstensinya adalah dia H5. Dia pakai library dari Keras untuk menyimpan model dan untuk meloading modelnya. Begitu. Oke. Kalau saya close aja ini. Dan ini kalau misalnya kita jalanin nih teman-teman ya, nanti hasilnya adalah ini. Ini udah ada di contoh kasus yang ada di ini, tadi kita download. Kalau kita jalanin hasilnya adalah seperti ini. Oke. Mungkin saya perlu buka ini teman-teman. Contoh kasus punya saya. Oke, ini teman-teman ya. Di sini saya untuk save model. Jadi kalau misalnya kemarin teman-teman sempat ini ya,
sempat melakukan training di projectnya teman-teman, udah sampai training model, terus untuk menyimpan modelnya pakai cukup ini aja nih, satu kode ini, model.save. Kalau ini saya karena saya nyimpennya di folder result, jadi saya bikin folder lagi namanya result, maka di sini saya cantumkan result slash terus nama modelnya apa. Dia ekstensinya adalah .h5. Di sini saya pakai keras gitu. Jadi nanti hasilnya adalah H5 file gitu. Oke, setelah itu teman-teman ini ya, kalau misalnya teman-teman nanti ada apa namanya proses scalar, teman-teman perlu ini apa namanya perlu mengekspor juga scalarnya. Misalnya nih teman-teman pada saat ini ya proses klasifikasi gitu butuh normalisasi pakai standar scalar. Nanti file standar scalar itu juga perlu diekspor juga. Ini contoh punya saya. Jadi setelah tadi kita ini ya, kita export modelnya, kita udah dapat modelnya. Nanti di sini kita untuk loading model, ada load model pakai TensorFlow keras juga. Terus ada joblib di sini. Di sini untuk ngeload ini apa namanya, ngeload scalarnya tadi. Untuk apa? Jadi kalau misalnya nih, yang saya udah pernah bilang juga beberapa waktu sebelumnya, kalau misalnya kita training menggunakan data yang mudah kita normalisasi, nanti pada saat kita lakukan prediksi, data yang kita input juga harus kita normalisasi. Jadi nggak bisa nih, apa namanya, pada saat training kita pakai data normalisasi yang udah kita normalkan, tapi saat kita testing pakai data mentah, itu nanti nggak ketemu gitu. Makanya di sini di contoh kodenya contoh kode saya ini ngeload juga scalarnya. Saya export scalar.bin ini. Extensinya adalah dia .bin. Bentar saya cek dulu, saya exportnya di sebelah sini. Oke, ini teman-teman ya. Saya pakai fungsi DOM dari joblib. Oke, ini. Jadi saya pakai dua, yaitu joblib untuk ekspor standar scalarnya, file standar scalar, dan yang satunya adalah keras dari TensorFlow untuk ekspor modelnya, begitu teman-teman. Jadi dua yang diekspor itu teman-teman ya, yang perlu teman-teman ekspor kalau nanti teman-teman di TA, deployment TA. Oke, ini fungsi untuk yang apa namanya ekspor scalarnya gitu. Pakai fungsi DOM, terus ini standar scalar. Ini merupakan apa namanya objek dari kelas standar scalar ini ya. Terus di sini ada namanya, dia extensionnya adalah .bin. Ini namanya terserah teman-teman. Di sini namanya scalar.bin. Terus dia kompresi true untuk mengkompres seperti itu. Ini yang saya kira ini belum ada yang teman ya. Tadi saya cek di ininya enggak ada karena image processing, jadi enggak butuh scalar seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nanti berupa data butuh normalisasi, jangan lupa normalisasinya juga harus diekspor begitu. Oke. Kita kembali teman-teman. Ini kalau kita udah ini ya, kalau kita udah selesai dapatkan modelnya seperti ini satu aja teman-teman ya. Model.h5 ini. Ini sebenarnya ini doang yang kita perluin teman-teman ya. Kita perluin ini doang buat nanti apa namanya untuk prediksi. Oke. Kita coba buka GitHub yang ada di sini. Kita sekarang coba lakukan deployment. Saya share ininya linknya di kolom chat ya teman-teman ya. Tadi itu saya jelasin ini tentang ekspor apa namanya modelnya. Kalau sekarang kita coba ini deployment model kita gitu. Jadi kita ekspor tadi cuma model doang, tapi sebenarnya nanti kalau saat kita upload ke Heroku atau intinya deployment gitulah, itu enggak cuma modelnya aja yang kita upload, ada yang lain-lain. Oke. Kita coba ini ya teman ya. Kita ngikuti yang ada di slide. Oke. Ini teman-teman butuh ini untuk nanti misalnya teman-teman mau bikin deployment dari awal ya, mau bikin deployment untuk TA-nya teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya kita dicontoh sekarang udah disediain di sini di GitHub. Ini ada file-file ini, ada template, profile, ada readme, ada app.py, requirement.txt. Nah, ini udah disediain. Tapi kalau misalnya nanti buat TA teman-teman butuh ini.
Gitu. Oke. Kita coba ini ya teman-teman ya, pakai yang udah disediakan di sini. Coba teman-teman buka ini link yang udah saya share di kolom chat, link GitHub. Kita coba ini ya, hasilnya seperti ini. Sampai sini teman-teman bisa ngikuti nggak? Atau saya terlalu cepat atau terlalu lambat mungkin? Gimana teman-teman? Aman ya? Oke lah, saya anggap aman ya. Oke, di sini ini ya file di GitHub untuk yang akan kita lakukan deployment. Kita klik di tombol code ini, terus kita download zip. Untuk download ini ya, yang di GitHub ini kita download. Oke, kita klik download zip ini. Oke, sekarang saya coba mau masukin kemana ini. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, ini koneksi saya rada kurang bagus, makanya dia lambat. Saya belum download tadi soalnya. Oke, saya sambil jelasin ya teman-teman ya. Struktur file yang akan kita upload di Heroku, atau mungkin teman-teman nanti akan upload di hosting seperti itu. Jadi tadi setelah kita dapat model Halimnya itu tadi, model untuk kita prediksi, kita di sini ini ya teman-teman ya, bikin suatu struktur nih. Di sini kita pakai Flex ya teman-teman ya. Deskripsi singkat nih. Repository ini berisi semua file yang dibutuhkan untuk melakukan deployment model machine learning, image classification menggunakan ANN. Adapun model yang digunakan merupakan model untuk memprediksi gambar kucing atau anjing. Oke, mungkin saya bisa tunjukin ini dulu teman-teman ya, biar ada gambarannya. Wait. Tunjukin nanti kalau misalnya udah selesai deployment hasilnya seperti apa gitu, biar ada gambarannya gitu. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa cek di sini ya. Kita coba ini dulu deh. Coba buka dulu untuk biar teman-teman ada gambaran gitu. Nanti ini deploy hasilnya gimana sih gitu. Oke. Lama sekali ya teman-teman ya. Oke dah. Ini karena lumayan lama, saya pakai yang di ini aja teman-teman ya. Yang di ini apa namanya? Slide. Ini hasilnya seperti ini. Jadi nanti ada box ya teman-teman ya, ada box, terus di sini ada ini gambar untuk menampilkan gambar anjing atau kucing. Di sini nanti kita ada pilih file, terus apa namanya? Nanti kita masukin gambar kucing atau anjing, terus kita lakukan prediksi gambar. Maka dia di situ akan prediksi ini gambar kucing atau gambar anjing sih, gitu. Jadi nanti goals-nya teman-teman, TA-nya teman-teman adalah kayak gini ya teman-teman ya. Kita si user itu nginputin data, nginputin file, terus nanti dengan cara klik prediksi, nanti dia bakal muncul hasilnya gitu. Jadi bukan hanya menampilkan akurasinya saja teman-teman ya. Bukan hanya akurasinya sekian, tapi apa namanya, kita nggak bisa prediksi itu enggak. Kita goalsnya adalah seperti ini. Ini untuk image processing. Kita masukin gambar, terus kita prediksi nanti sistem akan output ini gambar apa sih gitu. Kalau misalnya pakai data numerik ya mungkin misal kalau di script saya pakai ini ya, data for transaction, maka user nginputin data transaksi, nanti dia akan ngecek, terus sistem akan akan melakukan checking ini termasuk transaksi normal atau enggak gitu. Goalsnya nanti seperti itu. Oke, ini teman-teman ya. Mungkin dicoba aja kali Mas, masing-masing dari teman-teman di sini buka sebagai gambaran ya. Jadi nanti bisa di-share ke sini, silahkan Mas dan Mbaknya masukkan, buka aplikasinya. Tadi kayaknya ada di chat ya, di chat. Kemudian mungkin agak lama sedikit delaynya. Kemudian Anda masukkan gambar ya, mungkin cari di Google gambar kucing, gambar anjing, Anda masukkan di sana. Nah, bagaimana pemodelan ini bisa mendeteksi apa enggak. Nanti setelah itu boleh di-share ke kita ya. Gitu ya Mas Adi, biar agak seru nih. Siap Ibu. Nanti Terima hasil kasih, prediksinya apa. Kita boleh fotonya sendiri ya.
Jadi boleh fotonya sendiri dimasukkan gitu ya, terdeteksi apa gitu ya, buat seru-seruan. Oke, silakan teman-teman ya dibuka di ini Silakan, mungkin Mas Taufik Heroku kali app-nya. ya. Yang pertama Mas Taufik, silakan di-share. Oke, silakan Mas Taufik. Nanti gantian ya. Oh, Setelah Mas ini ada Taufik, proses deploy-nya, apakah Mas. ada di sini? Ada, Bu. Ada ya. Oke, ini nggak apa-apa. Biar sebagai gambaran mereka punya gambaran. Oh, output yang dihasilkan seperti ini. Silakan Mas Mas Taufiknya mana? Mas Taufik ini Nggak tidak ada ada, ya, Mas? Bu. Oh, mungkin Mbak siapa? Terus deh, Mbak Natasha Andra Putri. Monggo Mbak Natasha bisa share screen, Mbak. Heeh. Demoin ini Heroku yang tadi itu ya, Yang aplikasi deteksi. Heroku tadi, linknya sudah diberikan Mas Adi di chat. Itu silahkan diklik. Oke, Bu. Sudah belum ya, Mbak Natasha? Belum, Bu. Oke, silakan Mbak di-share. Linknya di mana ya, Bu? Di chat, Mbak. Di kolom chat ya, Mbak ya, yang itu deploy micro credential 21 heroku.app.com. Oke. Mas Adi ini langsung di cloud ya, Heroku ini. Iya, Bu. Ada Tapi batasannya saya nggak sih? kurang paham sih, Bu. Tadi saya sempat ini, Bu, bingung masalah virtual environment-nya. Kok saya tadi cari-cari kok enggak ada, masuknya kemana gitu. Kalau saya kemarin soalnya pas pakai flash itu harus ini dulu, Bu, apa buat virtual environment-nya dulu. Jadi saya Kalau ini enggak ada. pakai Stemlit itu kan juga bisa, cuman kan setelah Stemlit berarti kan di hosting ya, itu nggak sih? Kalau ini kan langsung ya kayaknya ya. Kalau saya enggak tahu yang Stemlit, Bu. Saya pernah itu ngelihat sih prosesnya yang Stemlit itu ya coding seperti Python, ya Python isinya itu coding sampai akhirnya ke model tadi. Nanti dari Stemlit itu udah bisa langsung bisa diakses mungkin berbasis website gitu, udah jadi hosting juga kalau tinggal kita harus carikan hostingnya kayaknya. Gimana Mbak Natasha? Halo. Bentar, Bu. Mungkin teman yang lain silakan ya, Mas Akid atau Mbak Nakia. Mbak Nakia, monggo Mbak. Udah nyoba, Bu, tapi hasilnya jadinya anjing. Coba deh Mbak, di-share. Oh iya, Gambarnya apa? gambarnya kucing. Oh, gambar kucing, kemudian Hasilnya deteksi anjing ya. Oke, nah kira-kira seperti ini ya Mbak gambarannya. Dari kemarin kita kan membangun model. Membangun model hanya mendapatkan nilai akurasi. Ya, nilai akurasi berapa persen dalam deteksi misalnya hewan, kemudian tumbuhan, misalnya seperti itu. Nah, setelah jadi model, kemudian kita deploy menjadi sebuah aplikasi. Ya, ini adalah Heroku Apps ini adalah salah satu tools deploy model ya di machine learning yang cloud. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Nah,
Kita tinggal masukkan aja nanti apa yang mau diprediksi. Misalnya tadi kucing atau anjing, kita masukkan kucing. Ternyata diprediksinya anjing. Coba Mbak ganti lagi Mbak Nakia, cari gambar yang anjing. Benar diprediksi anjing atau makan kebalik kucing? Nah, mungkin oke. Nah, ini benar ya? Bisa ya dia memprediksi bisa. ini anjing gitu. Nah, makanya kemarin kan ada confusion metric ya, kita belajar mengevaluasi model. Ada confusion metric, kemudian nanti ada yang prediksi, kemudian ada yang aktual. Jadi berapa jumlah anjing yang benar diprediksi anjing atau true positif misalnya, kemudian berapa yang keliru ya, ada true negatif, ada false negatif, true negatif, dan lain sebagainya. Kan ada confusion metricnya. Yang diagonal itu adalah menunjukkan bahwa prediksi dan aktual itu sama, ya nilainya true. Nah kalau ini berarti dia sama, antara prediksi dengan aktual sama ya, dia mesinnya berhasil memprediksi bahwa ini benar anjing. Kalau yang tadi kan salah. Ya, ya silakan yang lain lagi. Mbak Natasha tadi gimana Mbak Natasha? Sudah bisa dicoba? Mbak Natasha gimana? Atau ke Mas Adi aja deh Mas, gimana deploy-nya? Ibu siap Bu. Oke, saya share screen lagi teman-teman ya. Oke. Ini saya tadi sempat coba juga teman-teman ya untuk gambaran kalau udah di deploy itu gimana. Ini saya coba gambar kucing yang pakai masker gitu kan. Dia ternyata di sini benar dia diprediksi sebagai kucing seperti itu. Terus mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kan nama tadi cuma ekspor model doang. Kok jadi ada kayak gini? Ini buatnya dari mana gitu kan? Ini kan ada tombol, terus ada apa namanya box seperti ini, terus bisa choose file. Ini kan ini kode HTML ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai ini apa namanya mau deployment gitu ya, kita juga harus bikin kode HTML-nya gitu untuk sebagai antarmuka ini apa namanya antarmuka prediksinya seperti itu. Dimana di sini tadi di apa namanya di GitHub udah disediain gitu. Oke. Bentar saya coba ini teman-teman ya. Tadi saya sempat download ini. Mohon maaf karena saya mungkin saya bisa off cam aja teman-teman ya biar koneksinya rada cepet gitu. Silakan Izin Mas off Adi. cam. Oke. Ini ya teman-teman ya. Di sini bisa lihat ada beberapa file ini teman-teman ya. Ada templates, ada static upload, ada readme dan lain-lain. Ini bisa teman-teman apa namanya baca di sini, ada struktur folder, file dan kegunaannya. Di sini ada folder statik ini ya, berisi gambar yang diunggah untuk diprediksi. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya kita atau user upload gambar di yang Heroku tadi yang ini, nanti masuknya ke folder ini, static upload ini ya teman-teman ya, isinya dia gambar. Terus ada templates, ada folder templates. Dia apa namanya? Filenya adalah index.html. Index HTML ini adalah kode HTML untuk ini membuat antarmuka Python-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka nih di template, di sini ada file HTML. Ini merupakan kode HTML ya teman-teman ya. Ini yang kalau misalnya teman-teman tanya, ini kok ini dari mana? Ada tombol, ada apa namanya box untuk upload file. Ini kita harus coding HTML-nya juga kayak gitu nih. Di sini udah ada nih. Oke, kita kembali lagi. Terus ada app.py ini yang akan kita kode ya, nanti menggunakan Visual Studio Code. Ini isinya adalah konfigurasi root dan proses prediksi model untuk API. Jadi di sini kita nulis ini ya kode apa namanya kode untuk
saya nyebutnya mungkin fungsi ya, metode yang kita buat untuk memprediksi. Terus nanti di situ juga kita akan mengkonfigurasi apa namanya root dari websitenya seperti itu. Terus ini ada model.h5, ini yang tadi kita ekspor ya modelnya. Terus ada requirement.txt, ini isinya adalah list ini library yang kita butuhin, yang kita pakai selama kita training model ya teman-teman ya. Jadi kita kalau misalnya itu kita nggak perlu install satu-satu, misal pip install pandas, pip install numpy dan sebagainya, kita cukup disatukan di requirement di txt, nanti dia bakal bisa install sekaligus gitu. Ini kita coba buka, di sini ada beberapa library, ada Flash ini untuk yang framework yang kita gunakan untuk deployment ya. Terus ada TensorFlow, ada JUnicorn, ada Pillow, ada NumPy. Ini disesuaikan sama projectnya teman-teman ya. Yang ini disesuaikan sama projectnya teman-teman. Kalau ini apa namanya, ini untuk project yang tadi yang prediksi kucing dan anjing. Oke, ini disesuaikan sama projectnya teman-teman. Oke. Tadi saya sudah sempat download kayak gini ya. Udah sempat download zip-nya di GitHub. Sekarang kita coba ini deployment. Langkah-langkah model deployment. Tadi kita udah download source code-nya dari repository GitHub. Yang kedua adalah membuat repository baru. Ini untuk membuat ini teman-teman harus punya akun GitHub-nya dulu. Kalau enggak nanti enggak bisa soalnya. Oke. Kalau misalnya untuk membuat dari teman-teman mungkin yang bukan IT ya, mungkin ada ini asing sama apa itu GitHub. Jadi GitHub itu kayak semacam ini ya, apa namanya, aplikasi yang kita gunain kalau misalnya di programmer itu untuk ini, menyimpan kode-kode gitu. Oke, version control nyebutnya. Di sini teman-teman bisa bikin akun GitHub-nya dulu, ya. Saya nanti bisa teman-teman cari untuk membuat akun di GitHub itu gimana. Saya anggap teman-teman udah punya akun GitHub teman-teman ya. Nanti bisa dibuka lagi videonya. Oke. Ini saya udah masuk ke akun GitHub saya. Jadi di sini ada tombol plus kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya belum masuk, silakan teman-teman masuk dulu ke akun GitHub-nya masing-masing. Oke, ini saya sekarang udah punya akun GitHub-nya dan udah sign in. Saya klik tombol plus ini, saya bikin repository baru untuk ini ya, untuk mengupload file zip-nya tadi. Oke. Sini ada beberapa isian. Kita buka dulu ini, kita klik new repository, terus kita pilih tulis nama reponya. Di sini adalah deploy microcredential 2021. Ini teman-teman bebas saja mau diisi apa gitu. Yang pasti jangan ada spasinya. Amikom misal kayak gini. Ya, pastikan ini dia tanda centang hijau gitu. Terus jangan lupa di sini kita langsung create repository. Langsung aja create repository. Setelah kita tadi isi nama repositorinya, kita create repository. Oke. Oke, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik yang ini teman-teman ya. Setelah tadi kita buat repository baru, teman-teman bisa klik yang ini nih. Uploading an existing file. Kita klik yang ini. Nanti akan muncul kayak semacam box untuk upload gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman upload file yang tadi yang kita download ke sini ya. Kita pilih choose file, kita arahkan ke apa namanya, file yang tadi kita download ini, file zip-nya teman-teman ya, kita open. Oke. Setelah itu, setelah kita upload filenya, oke, kita langsung ini ya, tunggu uploading selesainya. Oke, kita commit change. Ya, setelah kita upload, kita commit change. Oke. Dan ini masuk di sini. Oke. Ini sebenarnya kalau misalnya kita bilang ya, ibarat kayak
tadi kan itu kita di GitHub-nya orang ya teman-teman ya, di repositorinya orang, terus kita kopikan ke repositorinya kita gitu. Ya kalau misalnya gampangnya analoginya ya kita copy paste dari punya orang ke punya kita gitu, copy paste file gitu ya. Oke, ini udah berhasil di-upload di apa namanya repositori saya. Selanjutnya yaitu masuk ke heroku.com. Silakan teman-teman bisa kunjungi website Heroku, heroku.com seperti ini. Bagi teman-teman yang belum punya akunnya, silakan sign up dulu ya. Silakan sign up dulu, isi data-datanya. Oke, ada first name, last name, pokoknya data ini semua ya, diisi. Terus nanti create free account. Nanti setelah create free account, nanti teman-teman akan diarahkan untuk ini teman-teman, apa namanya, aktivasi kayak gitu ya. Aktivasi nanti akan masuk ke emailnya teman-teman. Jadi nanti silakan setelah create free account, teman-teman cek email yang tadi didaftarkan, nanti di situ ada link untuk aktivasinya. Silakan klik aja link itu. Nanti selesai ya. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke ini. Wait, ke ini. Ke tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi mungkin kalau misalnya baru buat, tampilannya bukan seperti ini, teman-teman ya. Ada ini, ada apa namanya, user agreement-nya dulu. Teman-teman silakan klik accept aja gitu ya. Nanti kalau udah klik accept, nanti akan muncul seperti ini. Ini tampilan Heroku. Ini udah punya akun saya. Oke. Mungkin belum bisa diikuti teman-teman ya, karena belum pada punya akun juga. Kalau misalnya nanti harus bikin akun GitHub-nya dulu, harus bikin akun Heroku, rada lama. Oke, kita langsung lanjut saja. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Setelah kita masuk ke Heroku seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan klik New dan pilih Create New App. Oke. Ini ya. Di dashboard Heroku saya, klik New, terus pilih Create New App. Oke. Kita tunggu. Ada form isian untuk membuat aplikasi baru. Silakan masukkan nama aplikasi, kemudian klik tombol Create App. Ya, silakan teman-teman isi nama aplikasinya di sini. Di sini contohnya adalah Deploy Microcredit 2001. Oke. Deploy. Misal ini namanya terserah teman-teman ya, sesuai apa namanya, sesuai dengan TA-nya teman-teman. Setelah itu kita klik Create App. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu pada deployment method, pilih GitHub, kemudian masukkan nama repository dan pilih connect. Oke. Jadi ini ya, kan tadi tampilannya seperti ini nih. Di kolom deployment method, silakan, ini kan ada pilihan 3 nih teman-teman ya, ada Heroku Git, GitHub, ada container registry. Silakan teman-teman pilih yang GitHub. Oke, setelah tadi klik GitHub, pastikan ini kelihatan kotaknya ya. Setelah itu pilih, bentar teman-teman, connect to GitHub. Kita klik ini, connect to GitHub. Oke, di sini mungkin nanti akan ada ini ya teman ya, ada semacam apa namanya, konfirmasi untuk apa namanya ya, untuk ini apa namanya, akses GitHub gitu. Klik aja authorize Heroku gitu. Klik aja ini. Oke. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Jangan lupa teman-teman udah punya akun GitHub-nya ya. Ini akun GitHub saya, namanya Adesign. Oke, di sini teman-teman bisa arahkan, masukkan nama repository yang tadi kita buat ya. Tadi di sini namanya adalah ini. Ini adalah nama repository. Jangan lupa ini dia statusnya public ya. Oke, saya tinggal kopikan aja. Saya copy, saya masukkan ke sini. Oke. Oke, ini ya.
silakan setelah masuk ke situ pilih connect. Connect. Oke, ini sudah, kalau misalnya berhasil connect, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Ada beberapa tambahan kolom baru, ada automatic deploy dan manual deploy. Oke, teman-teman silakan setelah bisa connect ke GitHub-nya, pilih pada ini ya, pada automatic deploy, pilih enable automatic deploy. Pilih yang ini, diklik, pastikan sudah seperti ini tampilannya ya. Setelah itu klik deploy branch. Oke, saya ini dulu, pastikan dulu biar sama. Oh, baru masuk. Mas Adi. Maaf, Oke, ini saya stop koneksinya screen ini. ya. Oke, Oke, siap Bu. saya stop. Oke. Saya juga nyoba ini tadi. Maaf teman-teman ya, Silakan koneksinya Mas lagi Adi. tidak terlalu bagus. Siap Bu. Izin share screen Bu. Sudah, silakan. Jadi saya sampai mana ya teman-teman ya? Sampai dari Heroku, kemudian ngambil yang repository di GitHub itu tadi. Connect ke GitHub. Oke, siap. Siap, terima kasih Bu. Tadi sampai ke ini ya teman ya, sampai connect ke GitHub. Jadi tadi di deployment method kita pilih GitHub, terus nanti kita masukin nama repositorinya, terus kita klik connect. Kalau misalnya berhasil connect, nanti ada tambahan baru nih, ada automatic deploy dan manual deploy ya. Di sini teman-teman bisa apa namanya? Klik tadi, ini tampilannya tadi bukan seperti ini, tadi tampilnya adalah seperti ini. Klik enable automatic deploy. Nanti setelah diklik adalah tampilannya seperti ini. Setelah itu teman-teman klik deploy branch. Kita klik. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Tunggu setelah proses selesai. Jika sudah, pilih view. Oke. Di sini sepertinya ada error ya teman-teman ya. There was an issue deploying your app. Wah, apa ini? Oke, ini gagal ini ya teman-teman ya, gagal di deploy. Bentar saya ini dulu. Oke. Mungkin saya harus coba ulangi ini teman-teman ya. Saya coba mungkin ekstrak ininya dulu. Oke, teman-teman sambil coba dulu ya, sambil saya perbaiki ini mungkin errornya di mana gitu. Silakan teman-teman sambil coba bikin akun GitHub-nya, terus bikin akun Heroku-nya, biar nanti bisa coba. Saya coba resolving ini dulu. Ini saya gagal deploy teman-teman, ada error di sini. Padahal tadi udah sesuai ini, sesuai apa namanya langkah-langkahnya. Oke. Silakan teman-teman bikin akun dulu akun GitHub sama akun Heroku-nya.
Ya, silakan ya teman-teman, sambil menunggu, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun GitHub dan juga Heroku bisa dibuat terlebih dahulu ya. Saya juga lagi membuat untuk Heroku ya. Kemudian kalau GitHub saya sudah punya. Silakan diikuti saja langkahnya. Halo Mas Adi, Iya, Bu. saya juga error di bagian punya saya itu error di bagian pada saat build-nya. Iya, Bu, sama, Bu. Pesannya tadi no default language ya. Saya tadi coba ini, Bu, coba apa namanya? Tadi kan saya uploadnya ini ya, Bu ya, masih bentuk zip file. Tadi saya coba errornya itu kalau nggak salah karena si Heroku nggak berhasil detect ini Python-nya. Oh, beda ya sama saya ya. Karena yang punya saya itu no default language Oh, for beda be berarti, detect Pak. for this apps. Tadi saya cuman klik aja sih. Tadi defaultnya kan USA ya. Sepertinya di tempat saya udah mulai terdetek, Bu, ini. Udah. Iya. Oh iya, oke. Tadi ini teman-teman ya, kesalahannya
tadi saya pas upload itu pertama itu di GitHub, file zip-nya langsung saya bulat-bulat masukin gitu kan. Ternyata harus kita ekstrak dulu nih. Oke, saya ekstrak dulu jadi filenya seperti ini. Bentuknya ya, file seperti ini. Kita pilih semua, terus kita masukin ke GitHub-nya gitu. Jadi nanti ada file kayak gini nih. Ini ya. Jadi kesalahan saya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ekstrak dulu baru kita upload. Jangan zip-nya langsung kita mentah-mentah masukin ke ini, ke apa Heroku-nya. Dia nggak mau gitu. Oke. Di sini dia lagi proses nih teman-teman ya, lagi proses apa namanya? Proses untuk install library. Install library ini yang tadi di requirement.txt ya. Oke, kita tunggu aja sampai dia selesai. Mungkin sambil ini nunggu proses deploy-nya selesai, mungkin ini ya teman-teman ya, saya sedikit jelasin ini tadi mungkin. Kalau masalah static template ini, kalau template ini nih ya teman-teman ya, dia wajib namanya index.html karena kalau misalnya dia kebuka apa namanya, dia langsung buka gitu kalau namanya index. Ini index HTML ini untuk ini user interface-nya, tampilan nanti di websitenya ya. Yang tadi itu saya bilang ada tombolnya, terus background-nya warna hijau, itu nanti kita biasanya di situ, di index.html, pakai kode HTML. Terus ada requirement txt, ini teman-teman buatnya ini ya, silakan di notepad aja, kayak biasa, di notepad, terus teman-teman masukin nama-nama library yang teman-teman butuhin gitu ya. Contoh, misal di project saya butuh pandas, butuh NumPy, terus butuh apa lagi, misal ada flash, ini flash untuk ini ya, kalau flash ini kita butuh ini untuk apa namanya, untuk kita ini ke Heroku-nya, ini kita cantumin untuk flash-nya. Terus ada TensorFlow CPU ini untuk apa namanya, load modelnya, untuk load modelnya. Jadi teman-teman ya mungkin ya kalau misalnya apapun TA-nya teman-teman, mungkin yang menurut saya wajib ini dua ini ya teman-teman ya. Ada Flex, ini untuk library framework-nya kita, untuk bisa dia deploy gitu. Terus ini ada TensorFlow CPU untuk loading dari model kita untuk prediksi gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tadi kan kalau saya di project saya tadi kan ada scalar.bin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa apa namanya, pakai ini, tambahin job lib untuk apa namanya, ngeload scalarnya gitu. Terus dan library lain-lain yang teman-teman butuhin untuk TA-nya teman-teman gitu. Ini untuk membuat requirement txt. Silakan di save aja namanya, sesuaikan nama tadi ya. Requirement apa tadi? Requirement. Oke, silakan save aja. Misal saya contoh sini, oke. Dia langsung jadi requirement.txt. Itu aja teman-teman ya untuk bikin file ini requirement txt-nya. Terus mungkin teman-teman yang dibutuhin adalah yang ini, model app.py. Kalau saya coba buka ya teman-teman ya. Ini app.py punya saya. Isinya adalah untuk mengerut apa namanya ya, routing di website dan metode yang digunakan untuk prediksi seperti itu. Ini contoh app.py punya saya ya, teman-teman. Ini nanti buat dipakai Visual Studio Code. Ini pakai Visual Studio Code. Sebenarnya nggak mesti Visual Studio Code juga sih teman-teman ya. Apapun text editornya bisa. Kalau di sini saya pakai Visual Studio Code. Jadi saya coba jelasin. Teman-teman silakan ini dulu deh apa namanya, bikin apa namanya ya, prediksi tapi yang di Jupyter dulu wes. Maksudnya bentar saya kasih contoh. Oke, mungkin teman-teman di Jupyter-nya
atau di GitHub-nya udah ini ya teman-teman ya, udah berhasil training gitu kan, udah berhasil training terus udah berhasil ekspor modelnya gitu, atau mungkin sama ekspor scalar BIM-nya juga. Silakan teman-teman bikin aplikasi prediksinya sendiri dulu di Jupyter. Jadi nanti kita tinggal kopas aja ke app.py-nya gitu. Silakan teman-teman bikin dulu di Jupyter-nya. Ini contoh punya saya ya. Saya udah ekspor modelnya, terus saya di Jupyter coba bikin project untuk untuk prediksi gitu. Disesuaikan sama persis dengan nanti kalau kita berhasil di websitenya gitu. Contoh kalau punya saya kan ini ya teman ya. Saya pakai penyedia hosting, jadi saya bukan nggak pakai Heroku. Oke, ini punya saya seperti ini. Jadi dia nanti user nginputin data transaksinya, terus saya cek transaksi, nanti muncul di sini hasil pengecekan apakah dia termasuk transaksi normal atau transaksi penipuan. Nanti karena goalnya saya seperti ini, user nginput data banyak, terus klik satu tombol terus muncul hasil, kira-kira nanti juga bikin di Jupyter-nya yang kira-kira kayak gitu, yang sama gitu. Sini saya ada proses ini ya. Di sini saya nginput data, terus nanti langsung muncul hasil klasifikasi. Teman-teman silakan bikin project kayak gitu di Jupyter-nya dulu, yang kira-kira input data terus langsung keluar hasil gitu, nggak perlu macam-macam gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai di sini, teman-teman di app.py-nya tinggal kopas gitu. Ya kalau misalnya ada tambahan ya nggak banyak gitu. Silakan teman-teman ini dulu bikin ya. Sini saya ada pandas. Di sini ada job lib untuk ngeload scalar-nya. Load scalar, file scalar.bin karena saya pakai standar scalar untuk normalisasi data saya. Jadi nanti pun kalau misalnya data yang dimasukkan ke sini kan otomatis data mentah ya teman-teman ya. User tahunya ya data mentah, nggak tahu di baliknya kalau ada normalisasi kan user nggak tahu. Jadi karena user inputnya data mentah, kita yang melakukan normalisasi gitu. Pakai apa? Pakai file normalisasi yang kita gunain untuk training gitu. Di sini saya load file scalar, di sini untuk load modelnya. Di sini saya bikin list kolom untuk karena ini kolomnya banyak, isinya banyak teman-teman ya, isinya banyak, jadi saya pakai list untuk biar dia looping aja, biar nggak satu-satu gitu. Sini saya bikin dua list untuk data testing dan itu untuk list data-data yang dimasukkan gitu. Terus ini saya ada looping untuk menginput ini data ini yang banyak ini. Looping. For call in list column, maksudnya dia bakal looping ini semua. Ya teman-teman ya, looping sebanyak ini. Terus nanti saya masukin ke data. Inputin data, terus saya ubah ke ubah datanya ke bentuk numerik, pakai float ya. Terus saya kumpulin datanya di data test. Jadi nanti datanya ke sini. Setelah itu saya masukin lagi data test ini ke dalam list data. Jadi gampangnya list dalam list seperti itu. Setelah itu saya loading scalar-nya ya. Saya bikin variabel namanya scalar. Terus saya panggil fungsi load ini. Load ini dari mana? Dari ini. Job lib-nya tadi itu. Terus saya masukin nama filenya, nama scalar.bin. Jadi di sini teman-teman butuh ini. Kalau saya ada scalar bin, ada model H5, ini dua ini ya teman-teman ya. Scalar bin sama model H5. Kalau tadi kan dicontohkan cuma model H5-nya aja, scalar bin-nya nggak ada karena emang nggak ada normalisasi gitu. Maka karena saya pakai, karena di sini saya pakai normalisasi, saya harus loading normalisasinya juga. Setelah itu kita dari data list data tadi ya, kita punya list data, kita convert ke pandas data frame. Kita convert datanya yang tadinya list jadi data frame. Makanya di sini saya butuh pandas gitu. Dan jangan lupa setelah untuk masukin data ke data frame-nya, ini ada scalar.transform. Maksudnya untuk mentransform data-data mentah tadi yang di user agar dinormalisasi menggunakan scalar-nya. Gitu. Dengan nama kolom adalah list column gini. Terus setelah masuk jadi data frame, udah dalam bentuk data yang dinormalkan, kita tinggal lakukan prediksi menggunakan fungsi load model. Dengan memanggil nama modelnya teman-teman ya. Di sini ada model.h5. Ini model ini adalah nama variabel yang saya bikin. Ini teman-teman bisa ganti yang lain.
Di sini saya ada variabel hasil prediksi untuk menampung hasil prediksi, hasil dari prediksi model. Di sini saya pakai fungsi predict dengan mengirimkan data list data. List data ini tadi yang udah dalam bentuk data frame. Setelah itu, nanti sebenarnya ini teman-teman ya, datanya itu enggak langsung ujuk-ujuk 01 gitu ya. Ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba gitu ya. Kalau di ini kan apa namanya, di dataset saya ini, di aplikasi saya, kalau misalnya 0 dia transaksi normal, kalau 1 transaksi fraud. Tapi dalam kenyataannya, dia prediksinya munculnya itu enggak langsung 0 sama 1 itu enggak. Jadi mungkin di antara itu 0,9 sekian, 0,1 sekian gitu, enggak langsung 0 dan 1. Jadi perlu namanya di sini saya pakai fungsi round untuk membulatkan kayak gitu. Karena tadi saya masukin apa namanya hasilnya adalah list dalam list, maka dia panggil arraynya 0 0 kayak gini. Oke. Terus ini saya coba apa namanya untuk keterangan aja, kalau hasil prediksinya adalah 0, ini hasil tadi round tadi pembulatan. Kalau 0 ada transaksi normal, kalau enggak, kalau else berarti dia transaksi fraud gitu. Kalau misalnya teman-teman udah berhasil bikin ini, teman-teman gampang tinggal kopas ke app.py-nya gitu. Nah, ini kan saya bikin ini ya, teman-teman ya. Ini dev get result, saya bikin apa namanya metode untuk prediksi. Di sini ada checking if request.method sama dengan post, maksudnya kalau misalnya tadi kan ada ini ya, cek apa tadi namanya? Cek transaksi. Ini kan butuhnya form ya teman-teman ya, form isian. Kalau cek transaksi dia bahkan dikirim gitu. Dia pakai metodenya namanya metodenya post. Maksudnya ini adalah kalau misalnya ada data yang dikirimkan gitu, maka dia lakukan ini. Kira-kira codingnya sama, nggak jauh-jauh beda sama yang tadi. Cuma di sini bedanya adalah saya pakai data JSON. Oke. Nanti dia bakal return hasil prediksinya pakai JSONify. Sini ada beberapa, ini ada apa namanya? Ada beberapa library tadi sama Pandas dan Joblib, terus ada TensorFlow juga, terus ada tambahan ini. Ada Flash. Flash ini untuk framework-nya yang kita buat deploy di website, terus ada request maksudnya untuk checking apa hasil ini dari formnya, submit form. Terus ada JSONify ini untuk membuat apa namanya datanya dia jadi data JSON. Terus ada render template. Ini maksudnya untuk apa namanya kalau misalnya routing ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia kan kali ini ya check fraud.site dia mengarah ke home-nya gitu, ke slash-nya gitu. Di sini ada routingnya. Kalau misalnya dia masuk ke home-nya, maka akan dikembalikan render template adalah index.html. Ini yang di sini, yang isinya adalah baris kode HTML-nya. Itu teman-teman. Terus ini ada ini juga, kira-kira seperti itu. Ini untuk deployment di pembuatan ini, kalau misalnya teman-teman bukan non-IT ya, kemungkinan bakal rada ini ya teman ya, rada susah. Saya aja kemarin nyoba yang saya basicnya IT pun susah. Sempat beberapa hari nggak jadi error terus. Jadi usahakan dari sekarang yang teman ya dijadikan, terus jadikan deploy-nya gitu. Soalnya saya takutnya modelnya udah jadi tapi nunggu lama karena cuma deploy doang. Kan sayang gitu kan ya. Oke, itu teman-teman untuk membuat app.py-nya ini insya Allah di kelompok teman-teman itu ada satu ya, minimal ada satu yang emang dia dari basicnya IT itu, mungkin ya sistem komputer atau teknik informatika. Karena kemarin pas bikin apa namanya kelompok, saya sisipkan minimal ya ada satu yang dari rumpun komputer gitu untuk masuk. Ya ini karena ini. Sewaktu-waktu butuh kode bisa diandelin gitu ya. Kalau misalnya teman-temannya masih bertahan gitu. Oke. Kita tadi coba, oke ini udah berhasil deploy teman-teman ya. Kita tadi cek udah berhasil deployment. Kita klik view. Oke, berhasil teman-teman. Seperti ini. Oh, ini warna biru. Oke, ya kira-kira sama. Jadi jangan lupa jadi Ya saya sempat error nomor tadi. Punya saya error nih, nggak tahu di mana. Atau mungkin tadi itu ya Bu yang masih bentuk zip atau gimana Ibu ya? Udah saya unzip. Saya unzip, terus ini udah selesai view ya tadi dah. Saya view kemudian oke.
internal server error. Kurang paham juga sih Bu, saya juga baru pertama kali pakai Heroku ini. Coba ya saya share punya saya ya. Oke, siap Bu. Oke. Mana tadi? Ini. Nah, udah sampai di tahap ini ya. Iya Bu. Tahap ini terus udah sampai di sini terus view your apps was successful deploy. Kemudian saya view. Nah, ini nih. Atau nih. Kenapa? Kurang paham juga sih ya Bu ya. Oke deh, nanti dicoba lagi diulang dari awal ini. Tuh, teman-teman jangan khawatir ya. Maksudnya kita semua di sini belajar ya. Bukan berarti kita semua yang ada di sini, saya dengan Mas Adi itu tahu segalanya. Saya sama Mas Adi juga belajar coba gitu. Ternyata tadi trial and error, akhirnya terselesaikan, dan akhirnya sampai ke tahap finish. Ini akhirnya masih error juga gitu ya. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman di sini, terutama mungkin teman-teman yang background-nya bukan IT ya. Kita pun yang orang IT masih sering dapat error gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang background-nya non IT. Jadi jangan khawatir ya, semua bisa dipelajari dan nanti pasti akan ketemu deh solusinya gimana. Gitu Mas Adi dan teman-teman. Silakan Mas Adi. Saya stop share ya. Oke. Siap teman ya. Tadi itu saya lagi ngerangkum ini kira-kira apa aja yang teman-teman butuhin untuk nanti deployment. Ada file modelnya yang tadi SN-nya .h5 ya teman ya. Terus ada scaler, file scaler. Apa namanya? Jika teman-teman di TA-nya ada proses normalisasi. Kalau misalnya apa namanya? Kalau nggak pakai ya berarti nggak. Oh itu opsional aja kalau yang normalisasi gitu ya. Terus ada requirement.txt yang tadi isinya adalah library yang teman-teman butuhin. Terus ada index HTML, ini untuk teman-teman ngerancang antar mukanya gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa namanya tiba-tiba langsung tadi ada kotakan, ada tombol itu nggak langsung kayak gitu, nggak. Itu emang kita kode gitu ya teman ya. Terus terserah kreasinya teman-teman mau desainnya gimana. Itu untuk kode HTML. Belajar lagi yang mungkin bukan IT, belajar lagi kode HTML. Terus nanti setelah itu ada app.py ini yang tadi untuk routing dan untuk yang prediksinya. Gitu. Kira-kira ada 5, udah ini ya teman ya. Oke, kira-kira ada 5 ini. Oke. Ada sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau mungkin ini baru mungkin semoga aja ada gambaran ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya tanya paham atau enggak, mungkin terlalu jauh pertanyaannya. Ada gambaran atau enggak Mbak? Gimana Mbak? Betul. Nah, dan Mas. Kalau paham enggaknya mungkin masih terlalu jauh ya Mas Adi, tapi paling enggak iya Bu. Kira-kira tergambarkan enggak dari awal kita pertemuan, dari pengumpulan data collection, kemudian pre-processing, sampai kemudian ke pemodelan ya. Pemodelan kita 7 kali pertemuan dengan beberapa macam task dari machine learning, klasifikasi, regresi, clustering. Nah, sampai akhirnya menghasilkan evaluasi model ya. Kemarin adanya akurasi, advanced score untuk menguji apakah model yang sudah kita hasilkan itu mendekati nilai predik yang tinggi enggak gitu ya. Dilihat dari akurasinya. Nah, setelah itu kita implementasikan, kita deploy model tersebut agar bisa dimanfaatkan ya, dinikmati oleh end user seperti itu. Nah, kira-kira sampai di sini kalian tergambarkan nggak ya? Cek. Iya, Bu. Gimana Mas? Tergambarkan ya. Oke. Nah, jadi selama ini mungkin Anda sering ya kita di aplikasi-aplikasi banyak sekali di Play Store gitu ya yang berbasis AI. Nah, kira-kira seperti inilah kita cara membuatnya. Gitu ya Mas Adi ya? Iya Bu, betul. Jadi selama ini kan kita hanya menikmati di download, diinstal dari Play Store, kemudian kita install di HP, misalnya semudah itu gitu ya. Nah, di balik itu prosesnya ya seperti yang kita lakukan sekitar 1,5 bulan ini, cukup hebat loh ya.
1,5 bulan loh. Ajaib ya, Mas Adi. Gitu ya, Mbak Nakia. Cukup paham ya, walaupun saya juga tidak menuntut Anda agar paham, tapi paling nggak punya gambaran lah ya. Oh, seperti ini toh cara mendeployment aplikasi sampai bisa digunakan gitu oleh end user. Gitu ya, Mbak Nakia. Iya, Bu. Oke, nah ini sepertinya sudah cukup ya, Mas Adi. Iya Bu, cukup. Oke, baik, karena waktunya sudah cukup ya, dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir di pelatihan kita di Micro-Credential AI ya. Mohon maaf, saya selaku instruktur kita sama-sama belajar ya selama kurang lebih 1,5 bulan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah, keliru ya, yang menyinggung perasaan Anda, dan juga ada kekurangan dari penyampaian materi saya ya, mungkin saya kurang menguasai beberapa materi yang sudah saya berikan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, dan juga kita saling menambah ilmu ya, ilmu kita bertambah setiap harinya gitu. Itu mungkin dari saya ya. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang berada di kota-kota yang berbeda ya, dari Sumatera, dari Lombok, dari Makassar ya, dan kota-kota lainnya ya. Jangan lupa kalau ke Jogja ya, berkunjung ke Amikom gitu ya, Mas Adi. Silakan bisa cari saya ya di saya di Amikom di Fakultas Ilmu Komputer, dan prodinya adalah prodi informatika. Nanti kalau ketemu mungkin di depan di cleaning service atau di security, oh bisa ketemu dengan Bu Mardia nggak dari informatika gitu. Saya mahasiswa, bukan mahasiswa ya, peserta pelatihan ya tepatnya ya. Gitu. Boleh ya ketemu jalan-jalan, mungkin mudah-mudahan sudah PPKM-nya sudah berakhir. Dan mau cari Mas Adi juga boleh ya, hubungi dulu Mas Adi. Mungkin Mas Adi ada di mana-mana ini. Silakan Masih Mas. Cilacap Bu ya. Oke, mungkin ini ya Bu ya, sesi foto bersama dulu ya Bu, karena udah terakhir. Ayo teman-teman silakan bisa on cam ya, buat kenangan kita lah ya, udah selesai nih, besok udah bebas, enggak bebas, ting masih banyak tugas ya. Oke, silakan. Jangan lupa Mas, ya backgroundnya ya. Oke, Mbak Verina, Mbak Nakia. Mbak Verina kok cuman kelihatan wajahnya, tidak terlihat. Nah, terus Oke, Mbak Mas Nakia Akid, juga, Mbak Indriana, silakan. Mbak Indriana. Halo Mbak Indriana, Mas Akid. Cek. Apa sudah maghriban kali ya? Di tempat saya sudah maghrib soalnya. Ini aja kali Mas Adi. Oh nih Mas Akid nih. Oke, siap. Mbak Indri. Mas Akid boleh di share kameranya. Ada ininya enggak? Kita tunggu deh. Apa Mas? Backgroundnya? Virtual background. Virtual background. Silakan bisa ganti virtual backgroundnya dulu teman-teman ya. Udah punya belum? Atau Mas Adi bisa di share di chat? Ya. Oke, saya share teman-teman ya. Mbak Indri belum punya. Ini foto kita terakhir yang pakai background loh ya, harus lengkap. Ini sayang Mas Taufik kok nggak ada sih ini. Mas Taufik tadi kemana? Mbak Nakia? Keluar kayaknya tadi, Bu. Bentar. Teman satu kelompok kan? Iya, semuanya belum ini lagi ngerjain. Tuh, saking semangatnya loh. Saking semangatnya ngerjain TA. Saya share ini dulu teman ya, virtual background Mbak Indriana bagi yang belum punya ini virtual background. Atau iya, emang Mbak. Ini Mbak ada kendala virtual background, mungkin di HP atau apa, biasanya kan tidak bisa. Tidak punya kok, sebentar. Saya ini ya, ini udah saya kirim di iya, tidak bisa menggunakan virtual background. Ada yang nggak bisa ya? Oke, Mas Akid gimana? Bisakah Mas Akid? Sebenarnya pakai HP juga Bu, biasanya yang pakai HP Anda bisa virtual background. Oh gitu, oke deh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Mas Akid, silakan. Ya apa-apa ya Mas Adi.
Siap Bu. Oke, silakan berpose yang terbaik ya teman-teman ya. Kita ambil buat terakhir nih. Iya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, saya masukin ke laporan aja deh sekalian. Lagi satu kali, Mas. Baru satu Oke, kali ini. Oke, satu kali lagi teman-teman ya. Foto bebas silakan, pose bebas. Iya. Iya. Freestyle aja Silakan. gitu ya. Freestyle. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, siap. Terima kasih Ya, teman-teman. sampai jumpa lagi di program berikutnya. Oh ya, tadi saya dapat info dari grup ya, kalau untuk ujian nanti akan diinfokan waktunya karena kemungkinan serentak ya. Kalau di jadwal kita kemarin kan besok Rabu, tapi kan setiap kelas beda-beda ya jadwalnya ya kemarin itu. Nah, sekarang itu sepertinya serentak, nanti akan kita infokan di grup gitu ya, teman-teman. Ya, Mas Adi mungkin kita cari info lagi bagaimana prosedur detailnya ya untuk ujian seperti itu. Baik Ibu, yang penting persiapkan saja teman-teman ya untuk amunisinya besok ujian. Mudah-mudahan sukses deh ujiannya ya dan dapat Amin, amin. voucher untuk sertifikasi ya. Begitu. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Mohon maaf semuanya. Sampai terima jumpa kasih, Bu. Mbak Nakia, Mbak Firina, Mbak Makasih banyak, Indri, Bu. dan Mas Akid. Salam juga buat Mas Taufik ya. Ini kebetulan kok terakhir Mas Taufik kok nggak join gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. juga Mas Adi. Siap. Ya, bisa kontak-kontakan Terima kasih, tuh sama teman-teman, Mas ya. Adi tuh.